Selamat malam, bertemu lagi dengan kami di Langkah Anis. Kali ini kita bertemu dengan Pak Suryono. Dia adalah salah satu tokoh di Kampung Bayam yang selama ini kita ketahui bahwa beritanya adalah masih simpang siur. Tapi kesempatan kali ini alhamdulillah kami bisa bertemu dengan Bapak Suryono ya Pak ya. Dan beliau ini adalah salah satu pelopor, salah satu tokoh yang mendata dan membantu dan menjembatani ke Pemprov DKI. Simak dulu ya percakapan kita. Selamat malam Pak Suryo. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Boleh ya. silakan. Makan kemarin itu beritanya simpang siur, jadi kita kok kepengen ke sini gitu. Ya, alhamdulillah diketemukan dengan Bapak langsung ya. Alhamdulillah ya. Terus Bapak selama waktu di Kampung Bayam ini gitu ya, kira-kira waktu tinggal di sini sudah berapa lama Pak? Saya tinggal di Kampung Bayam itu sekitar kurang lebih itu tahun 2003. Oh, 2003. Di waktu itu saya masih bujang. Oh iya. Jadi sekitar tahun 2007 saya menikah, terus saya masih tinggal di Kampung Bayam. Tahun 2008 pernah mengalami penggusuran hebat di Kampung Bayam. Sejarah itu. Iya. Jadi proses sering ada penggusuran waktu itu, tapi alhamdulillah kita yang dari dalam itu diperkenalkan untuk sementara kita bisa menghuni di pinggiran ini. Tapi kita di waktu itu sehabis tahun 2008-2010 kita tidak diperbolehkan tinggal di dalam pagar, termasuk ada stadion sekarang yang dibangun. Iya. Gitu. Tapi dari pihak Pemprov DKI sendiri kooperatif atau bagaimana? Begini, sebelum ini mau dibangun, stadion mau dibangun, kami didatangi, ada sosialisasi dari sana. Oh iya. Jadi kami didatangi karena kebetulan waktu itu kami adalah pengurus, jadi kami diajak bermusyawarah, berbicara. Ya di sana disampaikan bahwa ini akan dibangun stadion, ini kepentingan umum. Iya. Nah, karena memang namanya kepentingan umum, kita tahu diri lah. Iya. Kita harus kooperatif. Nah, cuman kekooperatifan kita itu kira-kira apa timbal baliknya dari Pemprov kan gitu. Karena gimana pun juga kita adalah manusia yang harus dimanusiakan. Akhirnya usulan tersebut diterima, mengalami proses negosiasi yang lama, akhirnya muncullah, akhirnya ada kompensasi. Iya, seperti itu. Alhamdulillah itu memang berjalan sekitar beberapa bulan, baik dari segi pendataan apa segala macam. Akhirnya tidak ada satupun warga yang tidak mendapatkan kompensasi yang namanya warga Kampung Bayam. Saya punya datanya soalnya. Iya. Nah, terus cara Pemprov DKI untuk memberikan kompensasi itu? Gini, jadi awalnya sebenarnya kalau dilihat dari status kami, memang mungkin agak berlawanan gitu ya. Tetapi kami waktu itu memang mengusulkan, memohon gitu ya, kepada Pemprov. Kan gini Mbak, kami adalah warga Jakarta. Ini mau dibangun untuk sarana umum. Ini untuk kepentingan besar. Dan kita selaku warga ini juga harus kooperatif. Masa iya kita mau nahan kan gitu. Nah, kira-kira kita udah sampaikan itu, beliau terima. Akhirnya apa kira-kira yang kami dapat gitu. Alasan kami memang tadinya nggak masuk akal. Kenapa? Kompensasi itu tidak sesuai dengan data yang kita miliki di sini. Ya, tapi kami punya alasan, gitu. Alasan mungkin di sisi kemana? Contoh misalkan, begini, kami mengusulkan kompensasi itu antara 30 sampai 40 juta per kakak. Gitu ya. Kenapa kok mintanya sebesar itu? Bukan diterima langsung, enggak. Tapi kami tetap memohon karena alasan kami ketika kami yang kooperatif ini pindah dari Kampung Bayam, paling tidak kami kan harus memasuki lingkungan baru tuh. Nah di situ kami kalau nggak punya modal start awal apa gitu kan. Nah seperti itulah alasan kami. Jadi akhirnya mungkin alasan tersebut mungkin kami diterima. Mungkin kuncinya satu, bahwa kita mau kooperatif karena ini untuk kepentingan umum seperti itu. Dan kita tahu itu. Akhirnya terjadilah proses sampai kepada proses kompensasi itu kami mengusulkan tidak melalui dari internal kami. Cara pencairan uangnya saya mengusulkan untuk membuat rekening massal. Jadi setiap warga itu mendapatkan buku rekening dan ATM itu Bank DKI. Jadi ketika dimasukkan anggaran kompensasi itu langsung jatuh kepada warga yang bersangkutan. Ya, jadi kami seperti itu cara menjembatinya.
Terus kami sebelum misalkan sudah ada tertulis di sana, oh ya ini harga saya setuju, kami musyawarahkan sama warga, setuju nggak dengan nominal sekian? Oh belum, kami usulkan kembali. Setuju nggak? Kami rapatkan kembali. Akhirnya setuju, ya sudah, tanda tangan PST udah langsung cair. Kalau boleh tahu kompensasinya itu sekarang sekitar kisaran berapa kalau boleh tahu? Kompensasi itu paling kecilnya itu sekitar 30 sampai 40. Jadi gini, kompensasi itu bahkan mungkin ada unit usaha, baik warung apa, itu mendapatkan tambahan. Karena itu disebut kehilangan pendapatan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya rasakan, termasuk saya sendiri ini ngerasakan gitu ya, saya mendapatkan kompensasi di sini itu paling tidak saya bisa manfaatkan tuh di luar. Untuk saya buat start di luar, karena saya akan memasuki lingkungan yang baru seperti itu. Nah seperti itulah kira, dan alhamdulillah kami sekarang itu juga bisa berbaur dengan lingkungan yang baru. Coba kalau misalkan kami nggak mendapatkan satu star apapun, misalkan nggak dapat kompensasi apa, gitu kan. Jadi pendekatannya sangat bagus, baik dari Pemprov, baik dari Jakpro-nya juga, ya, mau sosialisasi kami. Terus kami itu juga dibuatkan koperasi juga. Gitu. Itu koperasi itu gunanya untuk apa tuh Pak? Gunanya koperasi itu awalnya gini, koperasi itu memang untuk Kampung Bayam, itu ada unit usaha, kita dikasih kantin di dalam. Termasuk saya sekarang masih mewakili koperasi saya mengelola. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Ya. Jadi nanti saat JIS ini sudah beroperasi, ada kantin di dalam itu dari warga Kampung Bayam di sini? Lah kalau misalkan JIS nanti beroperasi, kami cuman paling sementara ini mungkin kami akan mengajukan untuk dipekerjakan. Oh iya. Mungkin ada sebagian warga Kampung Bayam yang memang warga DKI, mungkin nanti ada pengajuan untuk dipekerjakan tuh. Seperti itu, untuk di dalam. Nah kalau masalah unit usaha nanti mungkin prosesnya mungkin kami akan memohon juga seperti itu. Supaya apa yang diciptakan tuh bisa berlanjut di dalam. Dari yang 600 warga itu apa semua itu memang ber-KTP DKI dan ber-KK DKI? Mas? Enggak. Jadi gini, kenapa muncul kompensasi? Karena warga Kampung Bayam itu beraneka ragam. Itu banyak yang bahkan dari Papua, Flores, Lombok, Sumatera, Madura, apa semua ada di sini. Jadi mungkin waktu dulu setelah mereka mendapatkan kompensasi, kan didata tuh ditanya satu-satu, kamu aslinya mana? Oh sini daerah. Itu selain dia mendapatkan kompensasi, misalkan Jawa Timur, misalkan Surabaya, dia ditambahkan ongkos ke sana. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu pulang dengan kooperatif juga ke sana. Jadi tanpa paksaan ya? Enggak ada. Gitu ini aja dibongkar sendiri ini. Iya, mereka sadar sendiri membongkar bahwa memang sudah dapat dana kompensasi dari pemerintah DKI gitu. Seperti itu. Nah terus yang kemarin simpang siur bahwa di sebelah sana juga ada yang mungkin warga yang entah mengaku atau apa dari Kampung Bayam itu gimana tuh Mas ceritanya Mas? Kalau setahu saya Bu ya, saya data. Kalau untuk warga untuk warga Kampung Bayam itu semuanya dapat. Jangankan orang yang pemilik bangunan di sini, pengontrak pun dapat. Luar biasa Pak Anies ya. Gitu. Nah ini kalau saya itu punya data pengontrak dapat sekian itu ada di saya. Jadi saya jamin, apalagi di blok A2 ini yang kurang lebihnya itu hampir 300 itu nggak ada satupun, kurang misalkan nggak dapat nutup, saya kejar itu sana. Gitu. Karena itu bentuk konsekuensi istilahnya komitmen kami. Iya seperti itu ya. Sebagai pengurus gitu. Nah terus gini Mas, kalau misalnya nanti ini kan mungkin dibenahin semua gitu, ada wacana atau mungkin permintaan warga bahwa kami yang ada di sini tuh sudah mendapat kompensasi itu atau nanti akan mendapatkan rusunawa atau apa, atau memang sudah sekedar kompensasi itu? Jadi gini, saya memang banyak sekali simpang siur ya detik-detik ini. Jadi memang sebenarnya melalui proses kompensasi itu sebenarnya sudah clear. Cuman mungkin Pemprov ini kan maju kotanya, maju warganya, bahagia warganya. Nah, seperti itulah. Jadi itu ingin diwujudkan. Mungkin gitu ya anggapan saya. Dan ini mungkin sifatnya kebijakan tambahan yang sangat luar biasa bagi kami. Cuman kalau nanti ada realisasi misalkan ke hunian yang baru atau apa, itu sifatnya bekerja Bu. Dan yang bekerja itu pasti orang-orang yang produktif, yang memang untuk menopang JIS itu kan gak semua punya kemampuan gitu ya. Apalagi notabenanya warga Kampung Bayam itu gak semua dulu yang didata warga kampung itu masih ada orangnya, karena mereka ada yang ke Surabaya, ada yang ke ini gitu, hanya sebagian warga DKI-nya gitu.
Yang sebagian warga DKI, tapi Mas Suryo masih nyimpan datanya ya? Ada. Data untuk nanti kemudian hari kelak nanti mungkin ada wacana apa dari Pemprov-nya kan seperti ya, itu? seperti itu. Masih lengkap ya datanya masih ya? lengkap. Oh gitu. Terus apa namanya harapan ini udah kompensasi udah selesai. Ya. Terus mungkin ada beberapa permasalahan yang belum selesai. Itu menurut Mas Suryo permasalahannya masih ada belum? Masih tersisa permasalahan di sini belum? Gini, ini sebenarnya bukan permasalahan Bu, sebenarnya. Ini mungkin kalau memang nanti ada kebijakan tambahan mungkin kepada kita, yaitu untuk pemberdayaan di dalam. Iya. Nah itu kami sangat berterima kasih, gitu loh. Iya. Harapan, jadi itu ya? bukan satu tuntutan buat kita. Kenapa? Karena kita ini kan untuk umum. Warga DKI itu juga bukan kita aja gitu. Betul, seperti betul. itu. Jadi kalau memang nanti ada kebijakan tambahan, nanti baik secara hunian untuk dipekerjakan itu, ya kami bersyukur alhamdulillah gitu. Ya, kami akan menunggu itu. Dan saya rasa memang mungkin Ibu ya, kalau yang untuk yang berkelanjutan nanti itu yang memang warga sudah melalui proses mekanisme yang ada seperti itu. Ya pokoknya sudah di dalam data ada yang Mas pegang itu ya. Mungkin di luar itu ya Mas nggak tanggung jawab lah ya itu ya. Karena gini, mungkin ada warga ini yang sudah mengalami proses mekanisme tentang itu, gitu. Nanti kedepannya bagaimana, nanti kamu sebagaimana itu ada pelatihan tersendiri lah gitu. Jadi nggak mungkin warga Kampung Bayam tuh ucuk langsung ke situ. Nanti kan belum gitu seperti itu. Jadi dibina dulu lah. Paling tidak seperti itu. Terus terakhir nih percakapan kita sambil ngopi, silakan diminum Pas. Ini dengan Bapak siapa tadi saya bilang? Pak Sugimin. Iya. Mungkin juga salah satu teman Pak Suryo juga ya, pengurus juga sama ya. Ini yang terakhir mungkin saya minta kesan dan pesan. Ini kan juga Pak Anies sebentar lagi akan purna kan? Iya. Terus kesan dan pesannya gimana menurut Pak Sugimin dan Pak Suryo mungkin? Ada satu yang akan disampaikan ke Pak Anies mungkin? Pak Sugimin dulu. Pak Sugimin gimana? Rasa terima kasih. Ya terima kasih. Ya sebenarnya kami sebagai warga Kebon Bayam ya ini sekedar keinginan. Iya Pak. Bukan suatu tuntutan ataupun apapun. Kami hanya berkeinginan supaya memang Kampung Bayam ini tetap terkenal, kita tetap ya walaupun hanya sebagian kecil, memang kami menginginkan kedepannya itu yang merasa bahwa kami ini masih produktif dan kami sebagai warga DKI juga kami menginginkan adanya kebijakan untuk dipekerjakan di area JIS itu ya, dan juga ya kemungkinan karena memang posisi kami saat ini adalah sebagai pengontrak di luar Kampung Bayam ini, terutama di Kampung Bayamnya kita kan untuk sementara ini kita semua pengontrak. Ya kami memang sebenarnya kita punya harapan agar adanya suatu bentuk bangunan yang bisa kami huni. Ya tentunya untuk meringankan beban kami nanti bila mana memang kami mendapatkan kesempatan untuk bekerja di dalam JIS. Jadi kami itu cuma berharap warga Kebon Bayam itu tetap ada. Dan Kampung Kebon Bayam itu tetap terkenal nanti. Dan itu pun akan membuat ya terutama nama Pak Gubernur sendiri harum namanya. Kira-kira supaya Kampung Bayam ini atau ini terkenal mau minta dibuatkan entah sebagai monumen atau apa kayak gitu udah ada belum? Ya mungkin begini. Ya. Jadi kita ini memang ada rencana itu kebijakan tambahan itu mungkin akan dibuatkan tempat untuk pekerja, dan di situ tetap ada ciri khas Kampung Bayam. Gitu ya. Jadi setelah JIS ini beroperasi, ini yang kita ketahui, yang kita alami proses ini bahwa nanti itu kan ada hunian untuk pekerja. Hunian untuk pekerja itu nanti, nah itu yang menjadikan bahwa Kampung Bayam ternyata masih ada. Biarpun tidak bisa mengakomodir semuanya. Karena apa? Karena memang warga Kampung Bayam itu kebanyakan juga daerah. Seperti itulah. Dan saya selaku warga Kampung Bayam, saya menyampaikan banyak terima kasih sebenarnya sama Pak Gubernur yang sudah memberikan kebijakan kepada kita, yang sudah melalui dari PT Jakpro. Gitu. Nah, itu jadi kami memang mengharap sekarang ya kita tunggu nanti kira-kira kebijakan apa. Intinya seperti Pak Sugimin harapkan bahwa kami itu masih mengharap bahwa nanti kita dipekerjakan masih dilibatkan ya betul seperti itu. Supaya
kesan Kampung Bayam tetap masih ada. Iya. Terus ini menjelang Purna ini kesannya selama beliau memimpin DKI, Pak Sugimin dan Pak Suryo kira-kira? Ya kami sangat terkesannya adalah Pak Gubernur yang saat ini memang bersama Pak Anies Baswedan ini. Iya. Memang jujur kami mengakui bahwa baru kali ini Gubernur itu memperhatikan nasib kami sebagai rakyat kecil, rakyat paling terbawah. Iya. Dan kami merasa memang kami warga DKI karena kami berKTP DKI. Iya. Dan itu memang sebetulnya memang berhak mendapatkan kelayakan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekali Gubernur saat ini benar-benar jempol. Ya. Memanusiakan manusia ya. Untuk rasa kemanusiaannya benar-benar sampai merata ke tingkat paling bawah sekalipun itu akan sudah kami rasakan. Kira-kira kalau nanti Pak Anies jadi pemimpin Indonesia mau itu? Siap. Siap. Kalau Pak Suryo gimana? Kalau menurut saya Pak Anies Baswedan ini selama memimpin di DKI Jakarta, menurut saya ini sudah banyak perubahan lah. Iya. Dalam segi positif gitu ya. Iya. Contoh misalkan, jadi sekarang ini orang kecil itu, orang bawahan itu seakan-akan hampir mempunyai hak yang sama. Iya. Gitu Merasa ya. terayomi. Iya, karena itu yang penting. Iya. Jadi biar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu dalam. Iya. Itu yang sebenarnya diharapkan. Dan Pak Anies ini, biarpun nggak 100% apa yang beliau janjikan itu nggak tercapai, tetapi ada yang tercapai. Jadi kalau masalah itu nggak 100% itu kan proses ya. Iya. Tetapi beliau ini berusaha, dasar-dasarnya udah dibuat. Iya. Ketika kalau misalkan nanti menjadi apa ya RI 1 Iya. lah misalkan, tentu ini lebih apa ya, lebih top lagi mungkin seperti itu. Yang jelas gini Mbak, saya tuh nggak kenal Pak Gubernur sebenarnya, bisa Iya. dibilang. Kami tahu beliau melalui dari media, Iya. apa ya, kami tahu bahwa dia adalah pemimpin kami. Iya. Saya rasa Pak Anies ini sudah benar-benar memperhatikan orang-orang seperti kita ini. Jadi Jakarta itu bisa kedepannya bisa menjadi milik kita semua. Amin, amin. Berarti jargon maju kotanya bahagia warganya, Pak Anies telah menuaikan janji-janji politiknya. Selamat malam dengan saya Pipit Kalista di Langkah Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suryo, Pak Sama-sama. Sugimin.